Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Arifin dari Universitas Nurul Jadid, Python Probolinggo, Fakultas Agama Islam, prodi atau jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Suara Bira. Di sini saya akan menjelaskan presentasi dari mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam yang diampu oleh Bapak Temi Wijaya MH tentang manajemen portofolio investasi Islam. Oke, langsung saja. Pembangunan suatu negara memerlukan dana investasi yang dalam jumlah yang tidak sedikit. Pelaksanaannya diarahkan untuk berlandaskan kepada kemampuan sendiri di samping memanfaatkan dari sumber lainnya sebagai pendukung. Dan sumber dari luar tidak selamanya diandalkan untuk pembangunan. Oleh sebab itu perlu ada usaha yang sungguh-sungguh untuk mengarahkan dana investasi yang sumber dari dalam, yaitu tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, dan penerimaan devisa. Pasar modal dipandang sebagai salah satu sarana efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Karena hal ini dimungkinkan, pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengerahan dana jangka panjang dari masyarakat atau investor untuk disalurkan untuk sektor-sektor produktif. Apabila pengarahan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka pembangunan akan bersumber dari luar negeri makin lama makin berkurang. Rumusan masalah yang saya akan bahas ini ada 4 macam, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan pasar modal. Rumusan masalah yang kedua, bagaimana peran pasar modal. Yang ketiga, apa saja instrumen atau produk pasar modal. Yang keempat, bagaimana cara investasi di pasar modal. Oke, langsung saja, langsung ke pembahasannya. Pasar modal. Apa yang dimaksud dengan pasar modal? Pasar modal adalah pasar yang mempertemukan pemerintah dan penawaran uang dalam berbentuk surat-surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Dalam pasar modal ini, surat berharga disebut dengan istilah efek. Dalam artian klasik, pengertian pasar modal adalah suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya. Pengertian pasar modal bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pasar modal dalam arti luas, pasar modal dalam arti menengah, dan pasar modal dari arti sempit. Pasar modal dalam arti luas adalah pasar modal dalam arti luas ini adalah sistem keuangannya yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga atau klaim panjang pendek, primer, dan yang tidak langsung. Dalam arti pasar modal tingkat menengah, bahwa pasar modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan marka kredit. Biasanya ini berjangka lebih dari 1 tahun, termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka hipotek, tabungan, deposit jangka panjang. Dan pasar modal, pengertian pasar modal yang nomor 3 yaitu pasar modal dalam arti sempit, yaitu tempat pasar uang atau terorganisasi yang memperdagangkan saham atau obligasi
dengan menggunakan jasa maklar atau underwriter. Rumusan masalah yang nomor 2 yaitu peranan pasar modal. Peranan pasar modal memiliki peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi di banyak negara, terutama di negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar. Karena pasar modal telah menjadi salah satu sumber kemajuan ekonomi bagi sebuah negara. Sebab pasar modal dapat menjadi sumber dana alternatif bagi perusahaan-perusahaan. Dengan kata lain, berkembangnya pasar modal akan mendorong pula kemajuan ekonomi suatu negara. Peranan pasar modal yaitu ada tiga bagian. Bagian yang pertama yaitu peranan pasar modal dalam pembangunan. Yang kedua, peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan. Peranan pasar modal sebagai sarana pemerataan. Kenapa kok ada 3? Di sini saya mengelompokkan ada 3 karena yang pertama, peranan pasar modal dalam pembangunan ini bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan usaha. Hal ini merupakan perwujudan dari usaha pendemokrasian cara berusaha, menyehatkan pengolahan perusahaan sesuai dengan asas-asas keterbukaan perusahaan. Yang kedua, peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan. Karena adanya pasar modal sebagai pembiayaan karena kebutuhan dunia usaha terhadap permodalan setiap saat cenderung menunjukkan jumlah yang semakin bertambah. Terjadinya pertambahan permintaan permodalan ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kebutuhan untuk aktivitas produksi. Oleh karena itu, untuk memudahkan masyarakat dan para produsen untuk mendapatkan permodalan, maka pemerintah bersama-sama lembaga-lembaga ekonomi menyelenggarakan kegiatan pasar modal. Yang ketiga, peranan yang ketiga yaitu peranan pasar modal sebagai sarana pemerataan. Kenapa adanya peranan pasar modal sebagai sarana pemerataan? Karena setiap saat kita membaca surat kabar, seperti melihat berita televisi, tak lepas dari bagian yang sangat penting dari dalam kehidupan kita, terutama yang selalu menayangkan perkembangan pasar. Secara makroekonomi mempunyai banyak fungsi sebagai sarana pemerataan pendapatan masyarakat yang menikmati keuntungan dari perusahaan walau mereka bukan pendiri atau pengelola, yaitu dengan cara membeli sebuah saham perusahaan sehingga keuntungan perusahaan dapat dinikmati oleh masyarakat atau investor tersebut dengan bantuan pasar modal. Dan bagi perusahaan, pasar modal memberikan keuntungan besar, yaitu untuk mengembangkan usahanya dengan menggunakan dana hasil dari penjualan saham di pasar tanpa harus hutang ke bank yang bunganya cukup besar dengan syarat yang rumit. Pasar ini sebagai leading indikator perekonomian suatu negara. Jika kondisinya baik atau berkembang, maka ekonomi suatu negara tersebut juga akan baik. Dan masalah yang ketiga yaitu instrumen pasar modal. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang, yaitu berjangka lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai macam instrumen lainnya. Dalam pembahasan ini, instrumen yang akan dibahas lebih lanjut yaitu mengenai saham dan obligasi. Yang pertama, mengenai saham. Saham ialah merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyerahan modal seorang atau pihak badan usaha
dalam suatu perorangan atau terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut atau seseorang yang berinvestasi, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham. Pada dasarnya ada dua keuntungan yang diperoleh dari investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang kedua, mengenal obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah atau menengah panjang yang didapat dipindah tangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu untuk melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan. Rumusan masalah yang terakhir yaitu cara investasi di pasar modal. Bagaimana cara berinvestasi di pasar modal? Proses investasi di pasar modal ini menjelaskan bagaimana harus investor melakukan investasi dalam sekuritas. Sekuritas ini merupakan surat berharga yang menunjukkan hak investor untuk mendapatkan bagian dari kekayaan perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut. Hal-hal yang harus diputuskan dalam berinvestasi adalah apa yang menjadi pilihan investasi, berapa besar investasi, dan kapan investasi tersebut dilaksanakan. Dan untuk mengambil keputusan-keputusan tersebut diperlukan langkah-langkah seperti menentukan kebijakan investasi. Investor harus menentukan tujuan investasi dan berapa jumlah dana yang harus dipersiapkan untuk berinvestasi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan kata atau kelebihan kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.